Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ma'am Ami, for taking your time. I'd like to interview you for solution for my problem. Langsung saja ke pertanyaannya, Bu ya. Menurut Ibu, apakah metode problem based learning ini efektif untuk saya gunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa saya dalam belajar bahasa Inggris? Menurut Ibu, efektifkah tidak ini metode saya pakai? Di sini saya akan mengambil materi discussion text. Menurut Ibu, apakah ini efektif untuk saya gunakan metode PBL ini? Oke, baik. Jadi metode problem based learning ini cocok sekali untuk memotivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris. Apalagi materinya tentang discussion text. Jadi kalau menurut saya untuk problemnya bisa kita buat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan discussion text, yang berkaitan dengan materi masalah-masalah yang terjadi sekarang. Sehingga hal itu bisa membuat siswa merasa termotivasi untuk mengikuti materi pada hari itu. Misalnya discussion text tentang pro dan kontra tentang Facebook ya, memang bagus sekali karena siswa kan sekarang sukanya bersosial media. Barangkali ini akan merangsang siswa untuk berpikir kritis ya. Iya, jadi cocok sekali ketika mereka melihat berita tentang materi discussion text, ada pro kontra, mereka bisa paparkan apa yang mereka ingin ungkapkan, apakah mereka pro atau kontra. Jadi otomatis mereka itu bisa membuat mereka termotivasi untuk belajar, terutama untuk materi discussion text. Oh iya. Terus saya juga akan menggunakan metode problem based learning ini untuk high order thinking skill (HOT). Di sini saya mengambil materi naratif teks. Saya ingin agar kemampuan siswa saya ini bisa meningkat untuk menjawab soal-soal HOT berkaitan dengan materi naratif teks. Kira-kira cocok tidak saya menggunakan problem based learning ini untuk HOT ini? Baik, jadi untuk metode problem based learning ini bisa merangsang siswa untuk berpikir HOT. Misalnya kita memberikan problem berupa pertanyaan dan itu bisa merangsang siswa untuk menggunakan tingkat berpikir HOT-nya. Jadi mereka bisa contohnya mereka bisa membuat kalimat tentang naratif teks. Mereka bisa menganalisis tentang naratif teks. Jadi saya kira cocok sekali untuk untuk metode problem based learning ini untuk materi naratif teks. Jadi cocok sekali menurut saya. Begitupun dengan reading comprehension, Ma'am. Reading comprehension saya juga akan menggunakan metode itu. Masih sama juga materinya tentang discussion text. Jadi saya akan memberikan teks tentang discussion text, terus meminta siswa untuk memahami bacaan tersebut dengan dengan menggunakan metode problem based learning ini. Barangkali bagaimana cara saya? Apakah saya membuatkan setelah membentuk kelompok, apakah saya langsung memberikan bacaan, ataukah saya memberikan masalah dulu baru bagaimana ya? Memberikan masalah dulu baru siswa mendiskusikan dengan temannya lalu menjawab pertanyaan dari reading comprehension ini. Bagaimana menurut Mem strategi yang bagus untuk mengaplikasikan PBL ini? Iya. Pengalaman saya ini untuk karena saya pernah terapkan ini ketika PPL saya menggunakan metode problem based learning. Jadi saya itu buat mereka bentuk kelompok. Jadi saya juga menggunakan cooperative learning.
kemudian memberikan problem berupa pertanyaan di awal sebelum menjelaskan materi. Jadi kalau saya menurut pendapat saya akan lebih efektif jika kita tidak langsung memberikan materi terkait tentang discussion text, tapi kita buat dulu berupa problem, yakni pertanyaan, tapi yang berkaitan dengan materi discussion text, dan kita tidak serta-merta menjelaskan bahwa kita akan mempelajari discussion text. Nanti setelah mereka menjawab secara berkelompok, memberikan pendapat, barulah setelah itu kita memaparkan bahwa tujuan pembelajaran kita adalah tentang discussion text. Jadi kalau saya di awal dulu kita jelaskan masalah, kemudian barulah menjelaskan materi yang akan dipelajari pada hari itu. Oke. Nah, saya tangkap apa yang Ibu maksud. Berarti kita kayak memberikan brainstorming dulu kepada siswa sebelum masuk ke materi, supaya mereka penasaran begitu dengan materi apa ini yang akan mereka pelajari. Begitu ya, Mem ya? Iya. Jadi semacam kita beri beri stimulus kepada siswa untuk penasaran apa sih materi kita pada hari itu. Nah, itulah gunanya problem based learning. Iya. Terus saya juga ada permasalahan tentang grammar di sini, Mem. Saya menggunakan metode yang berbeda, yaitu mistake buster, di mana siswa bertukar peran dengan guru. Siswa di sini sebagai dia yang mengoreksi kesalahan dari gurunya. Guru memberikan kalimat yang salah, terus siswa selaku pengoreksi apakah kalimat yang diberikan oleh gurunya ini sudah cocok atau yang salahnya itu di bagian mana. Apakah ini juga efektif saya gunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa saya dalam grammar ini? Mistake booster ini tekniknya menarik untuk menambah grammar siswa, karena selain menggantikan peran guru ya, jadi mereka sebagai korektor. Jadi kita menyediakan beberapa grammar yang salah, kemudian mereka mengkoreksi. Jadi menurut saya ini bagus sekali untuk meningkatkan grammar siswa, karena mereka bisa merefleksikan apa yang mereka pahami tentang grammar, ya. Kemudian bisa mengetahui sejauh mana kemampuannya tentang grammar tersebut. Selain itu, guru juga bisa menilai kemampuan siswa, apakah koreksiannya benar atau masih ada yang masih less understand, masih kurang paham. Jadi dengan begitu guru juga bisa menilai kemampuan siswa dengan menggunakan teknik mistake booster ini. Jadi menurut saya ya efektif sekali untuk meningkatkan grammar siswa. Setelah dari tadi kita mendiskusikan tentang kelebihan dari PBL dan mistake buster ini, menurut Ibu kekurangan dari PBL ini apa menurut Ibu? Kalau menurut saya kekurangannya yaitu karena biasanya kalau menggunakan teknik, efektifnya ketika kita buat mereka secara kelompok supaya mereka bisa juga sharing dengan teman kelompoknya. Biasanya mereka itu ribut dan biasanya mengganggu kelas lain. Kemudian mereka karena antusiasmenya overactive, akhirnya bisa ribut dan bisa mengganggu kelas lain. Jadi kalau menurut saya itu adalah salah satu kelemahannya. Begitupun dengan problem based learning ya, Mem, kekurangannya di situ. Iya, betul sekali. Karena biasanya bentuk kelompok, di mana kalau kelompok itu biasanya kan ribut mereka, karena mereka dalam satu kesatuan, akhirnya ya ketika menjawab ribut. Iya. Oke, saya kira cukup begitu, Mem. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa membantu saya dalam menyelesaikan LK saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.